Bab 016. Flashback on. Pertama kali Zidane memanggil Sam, Sam belum mendengarnya. Dia masih sibuk melihat gantungan kunci yang indah itu. Kali kedua Zidane memanggil barulah Sam sadar. Dia buru-buru memasukkan benda itu ke kotak dan menaruhnya hati-hati di tempat sebelumnya. Agar Zidane tak merasa curiga bahwa dia telah melihat benda yang sepertinya berharga itu. Kali ketiga Zidane memanggil dan sudah ada di sebelahnya, Sam sedang terlihat memakai jam tangan milik Zidane ke tangannya. Bisa gawat aku kalau ketahuan, gumam Sam dalam hati. Flashback off. Kini mereka sudah berada di teras rumah. Sebuah mobil sedan mewah datang dan berhenti tepat di depan mereka. Si supir keluar dan membukakan pintu. Sam dengan percaya diri masuk lebih dulu. Zidane mengernyitkan alisnya dan membuat pandangan tak suka. Setelahnya dia ikut masuk dan menegur Sam. "Di mana mobilmu? Aku hanya ingin sendiri di dalam mobil," ucap Zidane tegas. Sam bukannya menjawab malah terkekeh. Zidane menatap Sam sangat tajam. Karena selalu ada saja bahan bagi Sam untuk menggodanya. "Cepat turun, atau kutendang kau sekarang juga." Zidane makin kesal saat Sam malah terkekeh sendiri. Tapi tetap saja, Sam masih tak menjawab. Malahan dia menutup mulutnya menahan tawa. Setelah akhirnya dia sadar sebelum dimakan oleh kakaknya, Sam menunjuk-nunjuk ke arah kaki Zidane yang sedang disilangkan dengan santainya. Zidane melirik ke arah kakinya. Oh, astaga, dia melonjak kaget. Pasalnya Zidane masih memakai sandal rumahnya. Zidane belum memakai sepatunya. Ternyata sejak tadi dia hanya fokus pada rambut dan setelannya, sampai-sampai dia harus menjadi bahan tawa adiknya lagi karena melupakan sepatunya. Sial, umpatnya karena Sam masih saja menertawainya meskipun mobil sudah meninggalkan kediaman Zidane jauh. "Kemana mobilmu?" tanyanya tajam. Itu juga bentuk upaya agar Sam berhenti menertawainya. "Kutinggalkan," jawab Sam dengan santainya. "Lalu, tentu saja aku akan ikut denganmu ke kantor. Bukankah sudah kubilang, aku sungguh penasaran ingin bertemu langsung dengan calon kakak iparku." "Kak," jelas Sam. "Jadi itu alasan kau menginap?" tanya Zidane singkat. Sam mengangguk sambil menaik turunkan alisnya, dan tak lupa dengan senyumnya yang selebar bibir kuda. "Tidak boleh," ucap Zidane tegas. "Apanya?" Sam keheranan. "Bertemu dengannya. Tidak boleh," ucap Zidane posesif. Sam terpingkal lagi oleh tingkah kakaknya. Tapi kali ini Zidane tak menghiraukannya, dia lebih memilih memeriksa laporan-laporan yang diberikan oleh Han. Merasa diacuhkan, Sam juga mengambil ponselnya. Dia juga merupakan seorang atasan, tentu saja Sam memiliki tanggung jawab untuk mengecek pekerjaan anak buahnya. "Nanti aku juga akan meeting mengenai film yang akan digarap sutradara Peter, dan kalau tidak salah Kristal Winata akan berperan sebagai pemeran utamanya." "Bukankah Kristal itu sepupunya Via?" tanya Sam di sela kegiatannya. Sam baru mengetahui bahwa Via memiliki hubungan darah dengan Kristal saat membaca informasi tentang Via yang Han berikan pada Zidane. "Ya, tapi mereka tidak akur," jawab Zidane singkat. Lalu, mode penasaran Sam aktif. Zidane melirik tajam ke arah Sam yang berada di sebelahnya. "Itu bukan urusanmu." Sam berdecak sebal. "Baiklah, kalau begitu meetingnya akan kuadakan di tempatmu saja ya. Aku penasaran bagaimana reaksi kedua sepupu itu saat bertemu. Lagi pula jadi menghemat waktuku juga kan," ucapnya kemudian. "Kau atur saja," balas Zidane singkat. Sudah jelas, tujuan Sam sebenarnya adalah mengorek informasi sebanyak-banyaknya tentang calon kakak iparnya itu. Mode penasaran Sam telah aktif, jadi dia harus menggali lebih banyak lagi. Tentu saja Zidane paham maksud dari adiknya itu. Dan kali ini dia juga sependapat dengan Sam. Jadi Zidane membiarkan saja apa yang akan dilakukan adiknya. "Kau sudah ingatkan Kak, apa yang sudah kukatakan?" tanya Sam tiba-tiba. Zidane sempat mengernyit, mencoba memahami maksud adiknya. "Ya, kontak fisik, kasih sayang, makanan.
Jangan lupa gunakan insting, begitu kan yang kau bilang. Tenang saja, aku sudah ingat, ucap Zidane santai. Sementara Via terlihat sudah sampai di lobi Glory Corporation. Dia turun dari mobil sambil tertunduk lesu. Dari arah resepsionis Risa berlari kecil menghampirinya. Via, panggilnya. Oh ya, hai Kak. Apakah kau sudah menunggu lama? Tanya Via yang tak bisa menyembunyikan wajah muramnya. Tidak, aku baru saja sampai. Ada apa dengan wajahmu? Tanya Risa mengawasi raut wajah Via. Ah kakak, kenapa kau tidak bilang kalau kita akan meeting di sini? Seru Via tiba-tiba. Risa terkekeh ringan. Karena kau tak menanyakannya, jawabnya santai. Hai shh. Apa yang harus kulakukan jika bertemu dengannya nanti? Gerutu Via tertunduk lesu. Siapa? Tanya Risa pura-pura tidak tahu sambil menahan senyumnya. Haruskah aku menjawabnya jika kau sudah tahu? Ucap Via sedikit kesal. Memangnya kenapa jika bertemu lagi? Bukankah kau sudah menyukainya sejak dulu? Balas Risa yang tak tahan menyunggingkan senyumnya. Mengagumi Kak? Itu beda, kilah Via. Sama ajalah, ucap Risa dengan entengnya. Bukan begitu, tapi masalahnya, sudahlah, Via tertunduk lesu lagi. Lagi pula Risa memang tidak mengetahui bahwa Via sudah bertemu dengan Zidane beberapa kali sebelumnya. Dan banyak masalah terjadi yang membuat Via begitu gugup untuk menghadapi Zidane lagi kali ini. Sudah bersemangatlah. Ini kali pertama bagimu kan? Jangan runtuhkan semangatmu hanya karena masalah itu. Ayo kita masuk, ajak Risa. Hanya, masalah itu. Astaga, tidak sesederhana itu Kak, gerutu Via dalam hati. Baiklah, tapi temani aku ke toilet dulu ya. Aku ingin mengusir rasa gugupku ini, ucap Via. Dan mereka pun masuk ke dalam. Via dan Risa sudah keluar dari toilet dan menuju ke arah lift. Di depan lift sudah berkerumun karyawan yang sedang mengantri, karena saat itu juga merupakan jam masuk kerja. Via dan Risa dengan sabar mengantri giliran mereka untuk masuk. Mereka asik berbincang-bincang hingga tiba-tiba kerumunan itu membuat barisan membentuk pagar di kanan kiri dan saling berhadapan. Via dan Risa bingung dengan situasi yang ada dan hanya bisa mengikuti gerakan mereka. Jadilah Via dan Risa berdiri di paling ujung barisan dan tepat berada di depan lift khusus untuk Presdir dan jajarannya. Tiga pria tampan berjalan mendekat ke arah lift. Mereka adalah Zidane, Sam dan Han. Para karyawan itu membungkuk hormat pada ketiganya. Beberapa di antaranya memberi salam sambil takut-takut. Zidane hanya mengangguk kecil untuk membalasnya, sedangkan Sam tentu saja menebar senyumnya di mana-mana. Dan Han hanya memandang lurus ke depan. Mata Zidane menangkap seseorang yang dia kenal sedang ikut berbaris dan membungkuk hormat kepadanya. Zidane menghentikan langkahnya, begitu juga diikuti dengan Han. Sedangkan Sam masih menebar senyumnya tanpa melihat ke depan hingga menabrak Han. Sam dan Han menyadari arah pandangan Zidane desen tersenyum bersamaan. Tuan, sepertinya itu Nona Via. Saya rasa mereka terjebak antrian lift, bisik Han pada Zidane. Dan Zidane menipiskan senyumnya. Hei kau yang di sana, seru Zidane tiba-tiba yang membuat suasana menjadi mencekam. Tak ada satupun dari mereka yang merespon. Sejujurnya mereka lebih kepada takut membuat kesalahan kali ini, maka dari itu semua memilih bungkam. Termasuk dengan Via dan Risa. Kau, yang berdiri paling ujung dan menggunakan balser hitam, telunjuknya mengacu ke arah Via. Via merasa bahwa itu adalah dirinya. Sekali dia sedikit mengangkat kepalanya guna mengintip situasi, malahan matanya bertemu dengan mata Zidane. Via buru-buru menunduk lagi sambil panik. Aduh Kak, apa yang harus aku lakukan, bisiknya pada Risa. Via menggoyang pelan lengan Risa yang tak merespon ucapannya. Risa tak bergeming, dia juga merasa sedikit gugup. Suara langkah kaki makin mendekat, membuat Via makin panik. Jantungnya sudah berdebar tak karuan. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat, gumamnya dalam hati. Zidane melambatkan langkahnya,
dia menyeringai licik melihat Via yang sedang gugup. Via terlihat sedang mengetuk-ngetukkan satu kakinya ke lantai. Kenapa dia sungguh menggemaskan begini sih, ucap Zidane dalam hati. Sam menyusul kakaknya yang berhenti tak jauh dari Via. Apakah dia calon kakak iparku? Bisik Sam dan mengacungkan telunjuknya ke arah Via. Kemudian dengan percaya diri Sam akan berjalan mendekati Via. Tapi baru selangkah, Zidane sudah menarik kerahnya yang otomatis menggiring Sam mundur ke belakangnya. Jangan macam-macam, ancam Zidane dengan tatapan tajam. Para karyawan tak ada yang berani mengangkat kepala, sehingga pemandangan langka itu hanya Han yang menikmatinya. Han pun membuang pandangannya dan tersenyum. Zidane melanjutkan lagi langkahnya, hingga saat dirinya berdiri di hadapan Via yang masih membungkuk hormat, seringainya tak urung dihilangkannya. Dengan gaya congkaknya, Zidane memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya dan mengetuk-ngetukkan ujung sepatunya ke lantai seakan sedang mengekspos kehadiran dirinya pada Via. Via menghentikan ketukan kakinya seketika ketika dia melihat sepasang kaki berada di hadapannya. Dia memaku tubuhnya yang menegang. Takut-takut Via mengangkat kepalanya. Jantungnya berdegup sangat kencang saat dia melihat Zidane yang ternyata sedang memandangnya dengan seringai licik. Dengan cepat Via menundukkan kepalanya lagi. Kini Zidane berdiri di samping Via, dia menundukkan kepalanya agar sejajar dengan kepala Via. Zidane menoleh ke arah Via sambil menahan senyumnya. Selamat pagi, Nona Via, ucap Zidane setengah berbisik. Via menoleh ke arah suara yang berada di sebelahnya masih dengan posisi membungkuk. Dan dengan gerakan cepat Zidane mengecup bibir Via. Mata Via terbelalak, tubuhnya menegang. Lagi-lagi dia mendapat serangan dadakan. Via mematung layaknya robot, kesadarannya hilang tiba-tiba. Morning kiss, bisiknya di telinga Via. Kini wajah Via sudah merah dan mengepulkan asap seperti wajan panas. Dari arah pandangan mereka, Sam dan Han tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan kakaknya sehingga membuat wanita di sebelahnya menjadi kaku. Mereka hanya menjadi penonton setia bagi kakaknya saja. Ikuti aku, ucap Zidane langsung menggenggam tangan Via dan menariknya masuk pintu lift khusus. Kesadaran Via belum pulih benar, dia hanya bisa mengikuti Zidane dengan langkah terseok. Dengan percaya dirinya Sam akan masuk ke dalam lift mengikuti Zidane dan Via. Tapi baru sampai depan pintu lift, Sam sudah mendapat tatapan tajam dari kakaknya. Tatapan itu sangat tajam sehingga bisa menusuk langsung mata Sam. Dan tatapan itu mengisyaratkan bahwa keberadaannya tak ingin diganggu oleh siapapun. Sam mengerucutkan bibirnya dan berbalik saat Han berada di belakangnya. Jadilah Sam menubruk Han. Benar saja Han langsung memasang wajah jijik pada Sam. Adegan romantis ini langsung memulihkan kesadaran Via. Via memandang jemarinya yang digenggam oleh Zidane dan ada dua orang lagi di hadapannya. Wajahnya bersemu lagi. Via mengguncangkan tangannya agar Zidane melepaskan genggamannya, karena dia malu apabila ada yang melihat. Tapi Zidane tak urung melepaskannya, malah mempererat genggamannya sambil menyungingkan senyum termanisnya. Kini Via malah tak bergeming memandang wajah Zidane yang luar biasa tampan, tak seperti biasanya. Pipi Via merona sudah seperti tomat dengan kepulan asap di atasnya. Aku tampan bukan, ucap Zidane tersenyum. Tanpa sadar Via mengangguk pelan membuat Zidane melebarkan senyumnya. Via membulatkan matanya lebar saat dia sadar dengan apa yang dilakukannya. Via membuang pandangannya ke samping sambil merutuki diri sendiri dan Zidane pun melihatnya jadi tersenyum gemas. Ah, Kak Risa, Via tiba-tiba ingat bahwa sekretaris ayahnya itu masih ada di luar. Via akan melangkah menghampiri Risa, tapi genggaman tangan Zidane menahannya. Dan dia mengurungkan niatnya. Han, Zidane memerintahkan Han menggunakan isyarat matanya untuk membawa sekretaris Risa bersamanya. Baik Tuan, pintu lift pun tertutup bersamaan dengan Han mengangguk mengerti. Saat ini di dalam lift tinggal hanya mereka berdua, Zidane dan Via. Zidane dengan santainya menggenggam tangan Via sambil,
sedangkan tangan yang satunya dia masukkan ke dalam saku celana. Via hanya pasrah menerima perlakuan Zidane dan memandang lurus ke depan sambil menahan rasa gugupnya. Dari pantulan dinding lift tanpa sengaja pandangan mereka bertemu, hal itu membuat Via kikuk. Via mencoba melepaskan tangan Zidane dari tangannya. Namun seakan terbuat dari besi, tangan Zidane sangat sulit untuk dilepasnya. Zidane mengurai senyumnya, dia menaikkan dagu Via agar wajahnya sejajar dengan wajah milik Via. Hingga mata mereka saling beradu. Jantung Via dan Zidane berdetak saking kencangnya hingga terdengar saling bersaut-sautan. Keduanya mengalihkan pandangan ke arah berlawanan untuk membuang rasa canggung di antara mereka. Hah, kenapa harus seperti ini? Sungguh memalukan. Mau dikemanakan harga diriku, umpat Zidane dalam hati. Zidane berdehem untuk menetralisir perasaan gugupnya. Eherem. Dirasakannya tangan Via yang kedinginan menahan rasa gugupnya, Zidane berinisiatif memasukkannya ke dalam saku jasnya agar lebih hangat. Via yang mendapat perlakuan manis seperti itu, dia refleks menoleh. Matanya terbuka lebar dan dia mengangkat satu alisnya. Via memandang Zidane dengan wajah penuh tanda tanya. Tanganmu dingin, ucap Zidane santai sambil mengedikkan kedua bahunya. Pipi Via otomatis merona. Via sangat malu, dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan pipinya yang sudah seperti tomat. Zidane mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu Via lagi agar wajahnya terlihat jelas. Zidane ingin sekali melihat wajah Via yang sedang bersemu sehingga begitu menggemaskan baginya. Via sangat malu saat wajahnya berhadapan dengan wajah Zidane, apalagi saat ini pipinya yang sedang merona. Via menoleh ke samping untuk menghindari tatapan mata Zidane. Ting, suara yang menunjukkan lift itu sudah sampai di tempat tujuan pun mengalihkan perhatian keduanya. Zidane melirik ke arah pintu lift yang sudah terbuka dan memutuskan untuk melangkah keluar yang diikuti oleh Via. Hah, padahal hampir saja, ucap Zidane dalam hati sambil menggiring Via keluar lift. Sementara di bawah, sepeninggalan Zidane dan Via, Sam membuat pengumuman yang membuat semua orang yang ada di sana tercengang. Kalian lihat tadi, dia merupakan nyonya masa depan kalian. Jadi kedepannya jika kalian bertemu dengannya lagi, kalian harus menghormatinya seperti kalian menghormati kami. Dan jangan sekalipun di antara kalian berani membocorkan informasi ini pada media. Simpan baik-baik untuk diri kalian sendiri. Jika sampai hal itu terjadi, maka tamatlah hidup kalian. Pengumuman yang dibarengi ancaman diberikan oleh Sam yang biasanya terlihat santai. Wajahnya nampak serius kali ini. Sebenarnya tadi saat Zidane sudah berada di hadapan Via, Sam sudah memberi aba-aba agar para karyawan itu berdiri tegak dan tidak membungkuk memberi hormat lagi. Dan tingkah Zidane pada Via tak luput dari pandangan mereka. Sungguh keajaiban yang luar biasa terjadi pagi itu, pikir mereka kebanyakan. Pasalnya bos mereka itu selalu dingin dan angkuh terhadap wanita. Mereka menjadi saksi bahwa setiap ada wanita yang berkunjung untuk menemui Zidane, baik dengan alasan bisnis atau bukan, Zidane tidak pernah menanggapinya. Dia lebih memilih Han untuk menanganinya. Meskipun semua wanita yang datang adalah dari kalangan terpandang, Zidane tak pernah peduli. Pernyataan yang Sam berikan tak mendapat bantahan maupun sanggahan. Semuanya hanya bisa berkomentar dalam hati. Karyawan yang bekerja pada perusahaan Zidane, dituntut untuk memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi dan itu berbanding lurus dengan gaji yang mereka dapatkan. Mereka mendapat gaji 3 kali lipat dari gaji karyawan kebanyakan. Baiklah, kalian bisa bubar, perintahnya kemudian. Dan semua bergerak teratur membubarkan barisan dan terlihat mengantri lagi di depan lift. Sedang Risa masih terlihat mematung. DP. Nona Risa, silahkan ikuti saya, ucap Han sopan pada Risa. Risa pun mengangguk membalas ucapan Han. Hai, Nona Risa. Apa kabar? Namaku Sam. Sam memperkenalkan diri dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman pada Risa. Ya, tentu saja.
Siapa yang tidak mengenal Anda Tuan Sam? Risa membalas tangan Sam dan tersenyum sopan padanya. Han sudah mengerti pada tingkah Sam yang selalu sok ramah pada semua wanita. Ci dasar, umpat Han dalam hati.